Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat sekalian dari Al-Bukhari Institute, teman-teman di Bincang Syariah, serta para peserta ngaji fikih muamalah pada kesempatan malam hari ini. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajah lagi, bertatap muka dalam rangka mengkaji fikih muamalah, khususnya bab kafalah. Para sahabat sekalian, kalau kita berbicara masalah bab kafalah, bab kafalah sendiri itu makna sebenarnya adalah penjaminan. Jadi makna dasarnya itu sebenarnya adalah penjaminan. Kita langsung masuk ke slide halaman 2 aja, Mas. Jadi makna dasar dari kafalah sendiri sebenarnya adalah penjaminan. Akad ini sebenarnya sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, tapi kita singgung secara sepintas sekilas. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena kafalah ini merupakan cabang dari akad ijarah. Kafalah sendiri merupakan 11-12 dengan akad dhaman, cuman beda objek saja. Nanti objeknya itu apa, nanti kita akan singgung di belakang. Intinya kalau misalkan kita berbicara tentang masalah akad kafalah, maka seolah-olah tergambar dalam diri kita. Tergambarnya itu bagaimana? Seperti yang di dalam slide itu, bahwasanya ada seseorang memiliki tanggung jawab pekerjaan, namun ia tidak bisa mengerjakannya sendiri. Maka solusinya itu ada dua. Solusinya ada dua. Yang pertama, dia bisa mengangkat wakil untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tapi juga dia bisa mengangkat atau menunjuk pihak lain. Jadi ada pihak lain yang sanggup untuk menggantikan tanggung jawab penyelesaian pekerjaan. Jadi, untuk yang pertama tadi itu disebut dengan istilah akad wakalah karena mengangkat wakil, tetapi untuk yang kedua itu disebut dengan istilah akad kafalah. Jadi akad kafalah itu dicirikan dengan ada pihak yang sanggup untuk menggantikan posisi kita dalam menunaikan suatu pekerjaan. Itu pada dasarnya. Kita lanjut aja, Mas, di slide yang berikutnya. Jadi pada dasarnya wakalah dengan kafalah itu memang hampir sama. Intinya bahwasannya landasannya adalah bahwa setiap atau segala sesuatu yang bisa ditunaikan sendiri, maka pada dasarnya bisa juga untuk diwakilkan atau menjadi wakil. Pada dasarnya konsepnya di sana. Jadi pada dasarnya konsepnya sama dengan konsep wakalah. Jadi cuman beda saja, beda aplikasinya. Jadi kalau di wakalah itu inisiatifnya atau inisiatif untuk mengangkat wakil itu muncul dari pihak yang memiliki tanggung jawab pekerjaan. Terus kemudian posisi al-wakil itu kal muwakkil fitasarrufil mal atau fitasarrufil fi'li. Terus kemudian pekerjaan harus dilakukan sesuai dengan perintah muwakil. Jadi istilahnya wakil itu harus menunaikan segala sesuatunya sesuai dengan perintah muwakil. Kalau di akad kafalah itu inisiatif untuk menggantikan. Jadi inisiatif itu menggantikan tugas seseorang itu munculnya pada dasarnya adalah dari pihak kafil, pihak penjamin.
Jadi pihak yang siap untuk untuk memegang tampuk tanggung jawab dari pihak yang digantikan. Itu pada dasarnya di sana kalau kafalah. Nah, oleh karena itu sifat daripada pekerjaan ini, jadi sifat dari pekerjaan ini pada dasarnya itu ya hampir sama dengan tugas dan tanggung jawab dari pihak yang digantikan. Jadi kurang lebihnya itu nanti adalah sama. Jadi kurang lebihnya. Tapi tidak harus sama. Jadi tidak harus sama. Hanya kurang lebihnya sama. Nah, nanti kita akan tahu penjelasannya dan buntutnya apa perbedaan dari kurang lebih sama dengan ketika harus sama. Itu perbedaannya di mana? Nanti akan di belakang akan kita uraikan. Lanjut aja, Mas. Nah, karena akad kafalah itu adalah 11-12 dengan akad doman, cuman bedanya itu terletak pada sisi objek akad. Kalau akad kafalah itu objeknya adalah jasa. Jadi objeknya adalah jasa. Sementara kalau akad doman itu objeknya itu adalah barang fisik. Barang fisik atau utang. Jadi ain audain. Tapi kalau akad kafalah itu fi'lin. Jadi khusus pada fi'lin. Dan nanti kalau di makfullahnya, nah makfullahnya itu nanti bisa ain, dain, fi'lin, khodamat dan seterusnya. Itu kalau pada makfullahnya. Tapi kalau makfullah itu maksudnya adalah objek yang disampaikan. Tetapi kalau kafalah sendiri fokusnya adalah pada pekerjaan penyampaiannya itu. Kalau doman itu pada sisi materi fisiknya, jadi jaminan berupa materi fisiknya. Lanjut aja, Mas, lanjut aja. Nah, lanjut aja, Mas. Nah, ini persamaan antara wakalah, doman dan kafalah. Nah, ada persamaan tentunya karena memang akad di dalam fikih itu memang kadang-kadang agak mirip. Bahkan nanti kita juga akan menemui keserupaan akad kafalah itu dengan akad hiwalah atau akad hawalah. Nanti kita akan mengetahuinya di belakang. Nah, jadi persamaannya itu diantaranya adalah status hartawi objek, yaitu baik wakalah, doman, dan kafalah ketiganya harus memiliki objek yang bisa dinilai sebagai harta. Termasuk dalam hal ini adalah kalau pekerjaan, maka pekerjaan itu harus bisa dinilai sebagai harta. Kalau misalkan itu berupa penyampaian ain, maka ainnya itu juga termasuk harus bisa dinilai harta. Tetapi karena kafalah objeknya adalah pekerjaan, maka pekerjaannya itu yang harus bisa dinilai sebagai harta. Nah, terus kemudian wajib halal dan tidak dilarang syarak. Jadi kafalah itu nanti tidak menyangkut dalamnya adalah pekerjaan, misalkan menggantikan pelacuran, berarti nggak boleh. Berarti wajib halal. Jadi wajib untuk yang tidak dilarang syarak. Itu akad kafalah. Nah, di sini juga nanti juga akan timbul perbedaan di antara para ulama ketika pekerjaannya itu berkaitan dengan masalah hakullah. Jadi berkaitan dengan masalah hakullah. Misalkan itu untuk menjamin pihak yang berperkara. Jadi menjamin pihak yang berperkara, misalkan orang yang melakukan pembunuhan. Orang yang melakukan pembunuhan kan wajib dibunuh. Termasuk dalam hukum hudud itu kan termasuk harus dibunuh. Orang yang melakukan zina itu kan wajib dirajam. Khususnya untuk zina muhsan. Boleh tidak melakukan penjaminan terhadap hal tersebut, nanti kita akan mengetahuinya di belakang. Terus kemudian purna akad dari ketiganya, purna akad dari wakalah, doman, dan kafalah
itu juga memiliki kesamaan, yaitu pihak yang memiliki tanggungan. Jadi pihak yang memiliki tanggungan itu sudah bebas dari melaksanakan tanggungannya. Jadi istilahnya bara'atul asil. Jadi bebas dari melakukan bebas dari tanggungan yang harus dikerjakan, bebas dari pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pihak asilnya. Lanjut aja Mas. Nah ini termasuk juga persamaannya, dari persamaan antara wakalah, terus kemudian kafalah dan doman. Pada intinya itu terletak pada 3 hal ini. Akad kafalah itu juga dilandasi oleh karena adanya unsur darurat. Kemudian juga ketiga-tiganya itu juga didasari oleh unsur hajat, karena adanya hajat. Dan yang paling utama, dan ini nanti yang akan menjadi mewarnai dari keberadaan akad kafalah itu, sehingga nanti pola-pola transaksi yang ada di dalamnya itu menjadi berbeda dengan konsep dasar asalnya. Jadi konsep dasar asalnya yaitu keberadaan akad tabarruk. Jadi memang tujuan dari wakalah, doman, terus sama kafalah itu pada dasarnya ada pada tabarruk, yaitu unsur tolong menolong. Nah, tolong menolong karena semata-mata karena Allah. Jadi semata-mata karena Allah atau karena unsur kemanusiaan dan lain sebagainya. Kalau untuk unsur daruratnya, memang karena ini adalah sangat dibutuhkan keberadaan akad ini. Akad wakalah itu juga sangat dibutuhkan oleh orang yang membutuhkannya. Jadi misalkan kita mengangkat keberadaan wakil, misalkan DPR dan lain sebagainya, kan kita membutuhkan akad yang namanya akad wakalah. Nah, terus kemudian juga kita juga membutuhkan akad yang namanya akad kafalah, disebabkan karena tidak semua pekerjaan itu bisa kita tunaikan dengan sendirinya. Kita butuh orang lain kadang-kadang itu yang berani untuk menjamin apa yang menjadi pekerjaan kita, atau butuh orang yang bisa menghandle pekerjaan kita sebagai wakil dari kita atau sebagai kafil dari kita. Butuh, misalkan juga di kasus-kasus pengadilan kan butuh juga keberadaan ada pihak pengacara yang menjamin dari pihak yang berperkara. Nah, penjaminan yang semacam ini termasuk bagian dari akad kafalah. Juga termasuk di desa-desa, kebutuhan tolong-menolong sesama anggota masyarakat, misalkan dalam rangka karena tetangganya itu melakukan hajatan buuan, atau misalkan ada kematian, terus kemudian masyarakat berbondong-bondong menyerahkan harta kepada sohibul hajah atau sohibul musibah, misalkan. Ini termasuk bagian dari akad kafalah. Kalau itu dilakukan secara uruf, maka itu nanti akan menjadi akad kafalah. Tetapi kalau dilakukan secara insidental, maka namanya bukan akad kafalah, tetapi akadnya menjadi akad hibah. Nah, itu nanti kita akan lebih jelas di belakang. Lanjut aja Mas. Nah, dari sisi objek dari akad kafalah, karena objek akad kafalah tadi itu berkaitan dengan masalah, ada yang berkaitan dengan masalah hakul adami. Jadi pekerjaan yang ditanggung oleh orang mukallaf itu kadang-kadang kan ada yang berhubungan dengan masalah hakul adami, tapi ada juga yang berhubungan dengan masalah hakullah. Jadi ada yang berhubungan dengan masalah hakullah. Nah, untuk pekerjaan yang bersifat hakul adami, dan itu memang sifatnya adalah bahwa pekerjaan itu
tidak bertentangan dengan unsur kehalalan dan kebolehan, maka tidak ada khilaf di antara para ulama. Tetapi ketika berkaitan dengan masalah haqqullah, maka di situ terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Jadi terdapat perbedaan dalam penafsiran. Dari keempat madhab saya ringkas di situ, bahwasannya yang pertama dari madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu menerjemahkan kafalah itu sebagai dhammu dhimmatil kafil ilal asil. Jadi kafalah itu adalah mengumpulkan tanggungannya. Jadi mengumpulkan tanggungannya kafil kepada asil. Maksudnya apa? Jadi pihak kafil, pihak penjamin itu menjamin seluruhnya apa yang menjadi tanggungan dari pihak asil. Pihak asil itu pihak yang bermasalah. Jadi kafalah sendiri dimaknai sebagai al-mutalabatul mal. Jadi al-mutalabatul mal ain wadain wal wajah. Wal wajah di sini maksudnya adalah kita sering mendengar istilah syirkatul wujuh. Syirkatul wujuh itu kan istilahnya asalnya dari kata jah sendiri, itu makna dasarnya sebenarnya adalah profesi. Jadi keprofesian. Jadi kalau misalkan di situ ada al-mutalabah fil wajhi misalkan, jadi tuntutan keprofesian, maka profesi itu kan bisa digolongkan sebagai pekerjaan. Jadi tidak ada khilaf untuk masalah ini, untuk masalah bahwasannya kalau kafalah itu juga menyangkut pekerjaan atau profesi. Terus cuman perbedaannya kalau di madhab Hanafi itu harta fisik itu masuk dikelompokkan dalam bagian kafalah. Jadi ini nanti yang akan berbeda dengan di madhab Syafi'i. Kalau di madhab Syafi'i untuk harta fisik termasuk ain dan dain itu khusus pada akad doman. Makanya kalau dalam madhab Syafi'i itu ada istilah dhamanud duyun. Dhamanud duyun. Maksudnya dhamat duyun, yang dimaksud dengan duyun itu apa ya? Ain sama fi'lin, ain sama dain, yaitu berupa barang fisik atau berupa uang. Jadi atau berupa uang. Itu kalau di dalam madhab Syafi'i. Sementara kalau dalam madhab Maliki itu makna kafalah itu kafalah bin nafsi. Jadi kafalah bin nafsi. Jadi berbeda dengan di madhab Hanafi. Kalau di madhab Hanafi itu fi'lin, jadi al-wajhi, jadi fi'lin. Tetapi kalau di madhab Maliki itu kafalah itu ya kafalah bin nafsi, jaminan terhadap dalam bentuk jiwa. Jadi kalau misalkan kok ada seorang menjamin jiwanya orang lain dalam urusan haqqullah misalkan, sementara pihak yang dijamin itu pihak yang yang memiliki tanggung jawab untuk misalkan mempertanggungjawabkan pembunuhan, maka bisa pihak yang menjamin ini bisa berperan menggantikan dari pihak yang dijamin kalau misalkan pihak yang dijamin itu tidak bisa hadir pada waktu yang sudah ditetapkan. Ini perbedaannya. Itu kan kalau di madhab Maliki. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, untuk urusan haqqullah, misalkan untuk hak zina, jadi pidana zina yang ditimpakan pada seseorang, pidana pembunuhan yang ditimpakan pada seseorang, yang ditanggung itu bukan jiwa, tetapi yang ditanggung hanya khusus pada pekerjaannya saja. Misalkan kalau untuk pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum hudud, misalkan hukum hudud pembunuhan, maka yang ditanggung itu adalah
Jadi yang ditanggung itu adalah pekerjaan untuk menunaikan diyat. Jadi pekerjaan untuk menunaikan diyat. Sementara kalau dalam madhab Maliki itu sudah lain lagi. Jadi kalau misalkan pihak yang ditanggung itu kok nggak hadir pada waktu penunaian hukuman, maka pihak yang menjamin bisa melakukan, bisa menjadi penggantinya. Soalnya kafalahnya termasuk kafalah bin nafsi. Terus lain lagi kalau di madhab Hanabilah, di madhab Hambali. Kalau di madhab Hambali itu doman itu berkaitan dengan hak material harta. Terus kemudian kalau kafalah itu masih ada keterkaitan dengan madhab Syafi'i, yaitu ikhdori bibadaniman yaltazimu bihakin. Jadi istilahnya kalau misalkan ada seorang untuk menjamin pihak yang berperkara, maka menurut madhab Hambali, pihak yang menjamin itu hanya bertanggung jawab untuk menghadirkan orang. Jadi menghadirkan orang yang berperkara. Misalkan seperti misalkan pengacara. Ya, pengacara kok menjamin pihak yang narapidana tertentu, misalkan tahanan kota atau lain sebagainya. Maka pihak pengacara itu kalau misalkan pihak tahanan itu kok dipanggil oleh pengadilan, maka dia itu berkewajiban untuk menghadirkan. Jadi menghadirkan pihak yang berperkara itu ke pengadilannya. Jadi itu kalau dalam madhab Hanabilah. Ya, jadi berusaha untuk menghadirkan saja. Berbeda dengan madhab Maliki, hampir sama dengan madhab Syafi'i. Tapi kalau madhab Syafi'i itu bisa sampai untuk nanti keterkaitannya dengan doman. Jadi bisa sampai ke menanggung ganti ruginya. Nanti aja di belakang lebih jelasnya. Kita lanjut aja Mas di halaman berikutnya. Lanjut di halaman berikutnya. Nah ini kalau di madhab Hanafi. Jadi kalau di madhab Hanafi itu fa'arrafaha jumhurul Hanafiyah bi annaha dhammul kafil ila dhimmatil asil fil mutalabati bi nafsin au dainin au ainin. Binafsin di situ maksudnya adalah bukan jiwanya tetapi fi'lin. Makna kalau kita telusuri di kitab-kitab yang lebih luas. Sebagian juga ada yang menerjemahkan atau ada yang mentakrifkan dengan kafalah itu sebagai dhammu dhimmatil kafil ila dhimmatil asil fid daini. Jadi tanggung jawab dari pihak kafil, ya, tanggung jawab dari pihak kafil dalam menjamin perkaranya atau tanggungannya pihak asil, khususnya terkait dengan masalah utang. Jadi ada juga qala fil hidayah wal awwalu wal asah. Di dalam al hidayah fi syarhil binayah di sana disebutkan bahwasanya takrif yang pertama, takrif yang dhammul kafil ila dhimmatil asil fil mutalabah bi nafsin, itu merupakan yang lebih asah. Jadi merupakan qaul yang paling sahih di kalangan madhab Hanafi. Jadi pada dasarnya kalau dalam madhab Hanafi itu hampir sama dengan untuk rumpun-rumpunnya modelnya seperti ini, seperti di dalam uraian itu kafil sendiri itu contohnya. Kalau misalkan di era modern ini ada pihak asuransi, jadi pihak penjamin, terus kemudian ada asil sendiri itu adalah pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah karyawan yang memiliki hak. Terus kemudian ada makful anhu itu adalah pihak yang memiliki kewajiban, jadi memiliki kewajiban terhadap asil, yaitu kita bisa menyebutnya sebagai perusahaan. Terus kemudian ada makfullah. Kalau makfullah itu merupakan objek yang dijadikan jaminan. Jadi objek yang dijadikan jaminan atau sasaran untuk disampaikan. Nah, ini ada ain, dain, fi'lin, atau kalau di dalam badai usonae itu disebutkan juga
Dia disebutkan juga bahwasanya malaisa bi'ainin wala dainin wala fi'lin. Kalau ain, dain, fi'lin itu adalah bisa berupa barang fisik, utang dan pekerjaan. Tapi ditambah lagi dalam satu hal, malaisa bi'ainin wala dainin wala fi'lin. Sesuatu yang bukan termasuk ain, bukan juga termasuk dainin, utang, bukan juga termasuk fi'lin, pekerjaan. Apa itu? Apa kira-kira? Nah, itu kemudian ada yang menerjemahkan bahwa itulah masuk dalam rumpun yang disebut dengan istilah hak. Jadi hak ini yang nanti kemudian akan berkembang pada pembahasan berikutnya. Lanjut aja, Mas. Ini kalau di madhab Maliki, kalau di madhab Maliki itu seperti tadi yang sudah diuraikan bahwasanya kafalah itu maksudnya adalah ya kafalah bin nafsi. Jadi kafil atau pihak penjamin itu bertanggung jawab menghadirkan badan atau jiwa makful anhu. Makful anhu itu bersifat merupakan pihak yang memiliki kewajiban berupa jiwa, ya, bisa memiliki kewajiban berupa jiwa. Terus kemudian pihak asil itu adalah pihak yang memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban pihak makful anhu. Terus kemudian ada makfullah. Pihak makfullah itu adalah ditunaikannya hak jiwa, ya. Terus kemudian untuk contohnya misalkan kasus Sayyidina Umar ketika menjamin jiwa orang yang dituduh telah melakukan pembunuhan. Jadi suatu ketika itu Sayyidina Umar pernah melakukan hal ini. Nah, pada waktu itu salah seorang sahabat yang rumahnya jauh sekali dituduh telah melakukan pembunuhan. Sehingga kemudian oleh masyarakat atau oleh ahli waris dari pihak yang dibunuh itu menuntut terjadinya kisos. Jadi menuntut terjadinya kisos. Bahwasanya pihak yang membunuh maka harus dibunuh. Jadi an-nafsu bin nafsi. Jadi ada gitu. Nah, kemudian pihak yang berperkara ini kebetulan masih punya tanggungan di wilayahnya dan dia itu meminta jaminan kepada Sayyidina Umar untuk pulang sebentar ke wilayahnya guna menunaikan tanggungannya tersebut. Setelah itu dia akan kembali pada waktu dan tanggal yang sudah ditetapkan. Nah, hal itu dilakukan betulan oleh Sayyidina Umar. Terus kemudian Sayyidina Umar itu bahkan menjamin, baik saya yang akan menjamin jiwanya. Nah, pulanglah si orang yang berperkara ini ke negeri asalnya sampai mendekati hari H. Jadi sampai mendekati hari H, pihak ini kok belum datang-datang. Hampir-hampir Sayyidina Umar pada waktu itu mau menggantikan peran pertanggungjawaban dari pihak yang berperkara ini. Nah, ternyata tepat pada waktunya pihak yang berperkara ini ternyata bisa datang di majelis. Nah, keberanian Sayyidina Umar dalam menjamin pihak yang berperkara ini kemudian diterjemahkan oleh madhab Maliki dari kalangan Malikiyah, diterjemahkan sebagai kafalah bin nafsi. Artinya andai kata pihak yang berperkara itu kok tidak hadir, maka Sayyidina Umar yang berperan menggantikan yang dikisas. Jadi yang dikisas. Alhasil hak tanggung jawab terhadap Allah berkaitan dengan masalah kisos itu juga termasuk bagian dari yang bisa dijamin dalam madhab Maliki. Lanjut aja, Mas. Kalau dalam madhab Syafi'iyah, dalam madhab Syafi'i, ya, dalam madhab Syafi'i itu disebutkan bahwasanya wayut laku Syafi'iyah al-kafalah ala domanil a'yan al-badaniyah. Bahwasanya yang dimaksud dengan kafalah itu adalah berlaku hanya secara mutlak pada al-a'yan al-badaniyah. Al-a'yan al-badaniyah ini adalah fisik yang berbangsa badani. Kalau fisik yang berbangsa badani, maka maksudnya adalah pekerjaan. Jadi khusus pekerjaan. Ini kalau dalam madhab Syafi'i. Jadi kafalah itu objeknya adalah pekerjaan. Saya punya tanggungan pekerjaan, maka Mas Jan bisa menggantikan pekerjaan saya.
misalkan dengan jenis dan karakter pekerjaan yang kurang lebih sama, meskipun tidak sama persis dengan pola ketika saya itu menyelesaikan pekerjaan, karena sudah pasti tidak sama. Dari pekerjaan dua orang yang berbeda kan pasti tidak sama. Nah, ini kemudian jadi kalau secara rukunnya, kalau dalam madhab Syafi'i ya kurang lebih sama, cuman bedanya itu kurang lebih sama dengan madhab Maliki, tapi bedanya hanya pada makfullahnya. Jadi pada makfullah. Kalau pada makfullahnya itu yang masuk dalam kategori objek di situ itu ya dalam madhab Syafi'i itu ada ain, dain, sama fi'lin, dan fi'lin ini masuk di dalamnya adalah harta manfaat berupa jasa atau khodamat dan sejenisnya. Hak itu masuk di dalamnya. Nah, terus perbedaannya dengan madhab Maliki apa? Kebetulan di madhab Syafi'i itu juga mengambil peran yang sama, mengambil contoh dengan istiqra' terhadap kasus yang sudah ditimpa oleh Sayyidina Umar sebelumnya. Kebetulan usul istiqra'nya ada di sana. Kalau dalam beberapa kitab yang di di Kutubut Turos, istiqra'nya berbeda. Kalau dalam madhab Maliki tadi, bahwa penjaminan yang dilakukan oleh Sayyidina Umar terhadap orang yang berperkara karena dituduh telah melakukan pembunuhan, itu kafalahnya adalah kafalah bin nafsi. Artinya jiwa penjaminnya itu dipertaruhkan dalam hal itu seolah-olah. Jadi kalau misalkan pihak yang dijamin kok tidak datang tepat waktu, maka pihak penjaminnya itu bisa dituntut gampangannya atau bisa menggantikan peran. Tapi lain dengan madhab Syafi'i. Kalau di madhab Syafi'i istiqra'nya adalah andai kata pihak yang dijamin itu tidak datang, maka yang digantikan itu hanya pada dainnya. Dan dainnya itu berupa apa ya? Berupa diat pembunuhan. Jadi bukan kemudian jiwanya itu menggantikan pihak yang sudah melakukan pembunuhan terus kemudian dia harus diganti di qisas, bukan itu, tapi diat pembunuhannya yang digantikan oleh pihak yang melakukan penjaminan. Itu yang berlaku di dalam madhab Syafi'i. Sehingga kemudian dalam madhab Syafi'i itu juga ada batasan-batasan bahwasannya segala sesuatu yang berkaitan dengan hakullah tidak bisa digantikan oleh orang lain, sehingga tidak bisa dijadikan objek kafalah. Contohnya misalkan had zina, had pembunuhan dan lain sebagainya, jiwanya itu tidak bisa dipertaruhkan untuk menggantikan, sehingga kemudian yang harus digantikan itu hanya berupa al-a'yan al-badaniyah saja. Jadi istilahnya pekerjaan atau sesuatu yang bisa dinilai sebagai harta, atau yang bisa digantikan dengan pekerjaan yang bersifat jasa. Intinya hanya ke sana. Terus kemudian di madhab madhab Hambali, lanjut aja Mas. Kalau di madhab Hambali, lanjut aja Mas. Kalau di madhab Hambali itu amma indal Hanabilah fadhammanu yakunu iltizamu haqqin fi dhimmati syakhsin akhar wal kafalatu iltizamu bi khuduri badanihi. Jadi bi khuduri badanihi ila majlisil hukmi. Kalau di dalam Hanabilah, kalau ada perbedaan antara dhamman dengan kafalah. Kalau dhamman itu adalah berkaitan dengan masalah hak yang ada penjaminan terhadap hak yang berupa hak material. Kemudian kalau kafalah itu penjaminan yang berkaitan dengan menghadirkan badannya seseorang atau menghadirkan orang yang berperkara ke majelis. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang di madhab Syafi'i. Kalau di madhab Syafi'i ini menggantikan pekerjaan.
Jadi pekerjaan yang bisa dinilai sebagai harta maka itu yang digantikan. Nah, sementara kalau di madhab Hambali menghadirkan orangnya. Jadi menghadirkan orangnya. Sementara untuk tanggungannya tidak. Jadi iltizam bi huduri badanihi ila majlisil hukmi saja. Jadi huduri badanihi saja. Sementara kalau di madhab Syafi'i tadi tidak semacam itu. Jadi al-a'yan al-badaniyah. Jadi material yang bersifat badani. Material yang bersifat badani ya pekerjaan maksudnya. Jadi pekerjaan badan. Ini yang menjadi yang berbeda sehingga kemudian dalam pelaksanaannya pun juga menjadi berbeda. Jadi sedikit berbeda dengan di madhab Syafi'i. Nah, lanjut aja Mas. Nah, dari berbagai pendapat para ulama tadi itu, maka kafalah itu menjadi banyak takrifnya. Jadi menjadi banyak takrifnya. Nah, dari takrif kafalah itu peran kafil, jadi perannya kafil atau multazim itu berdasarkan takrif ini juga menjadi bermacam-macam. Misalkan pihak yang al-multazim di situ al-multazimu bil haq dominan. Jadi pihak domin itu adalah pihak yang al-multazim bil haq. Jadi orang yang terikat dengan suatu hak. Tapi juga kalau disebut juga wadominan, wahamilan, wazaiman, wakafilan dan seterusnya. Terus kemudian ghaira annal urfi jarin bi annad domin yusta'malu fil amwal. Kalau disebut domin maka yang dijadikan ikatan itu adalah berkaitan dengan materi fisik. Tapi kalau disebut hamil maka yang dimaksud itu adalah pertanggungan diyat. Jadi seperti kayak di madhab Syafi'i tadi. Jadi di madhab Syafi'i itu andai kata pihak yang berperkara itu tidak hadir di majelis, maka Sayyidina Umar itu menggantikan diyatnya. Maka Sayyidina Umar di sini perannya adalah peran hamil. Nah, jadi peran penjaminannya Sayyidina Umar adalah peran hamil. Terus kemudian disebut juga dengan zaim. Zaim ini juga berkaitan dengan masalah fil amwal, ya, dengan masalah fil amwal. Terus kemudian kafil, kalau kafil itu dikaitkan dengan fin nufus. Ada yang mengaitkan fin nufus, terus wal qabil dan seterusnya. Jadi ada ragam penggunaan di situ. Bahkan sampai sekarang pun juga kita masih sering mendengar istilah asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa itu berarti masuk di dalam kelompok mana? Ya al-kafil fin nufus. Jadi al-kafil fin nufus. Dan itu sampai sekarang masih berlaku. Jadi masih berlaku istilah-istilah ini. Memang berangkatnya adalah dari memang perbedaan-perbedaan yang terjadi di kalangan ulama madhab dalam mentakrifkannya itu sudah terjadi sejauh-jauh hari. Artinya perbedaan itu memang muktabar. Lanjut aja Mas. Nah ini intinya kalau dalam kafalah tadi terjadi pelimpahan hak atau pelimpahan tanggungan dari seorang asil kepada pelimpahan tanggungan hak dari seorang asil kepada pihak kafilnya. Intinya begitu. Kalau tanggungan itu berupa materi, kalau tanggungan itu berupa utang, misalkan saya punya utangnya sebesar 1 juta, utangnya kepada Mas Jen, terus kemudian oleh Mas Masrur, utang saya digantikan. Pada dasarnya akad semacam ini, kalau misalkan Mas Masrur tadi itu kok tidak memiliki ikatan apapun dengan saya, maka akadnya disebut dengan istilah akad doman. Tidak memiliki ikatan apapun dengan saya.
Jadi akadnya maka disebut dengan istilah akad doman. Penunaiannya disebut dengan istilah akad kafalah. Andai kata Mas Masrur kok punya ikatan dengan saya, misalkan ikatan pekerjaan atau ikatan berupa jasa apa misalkan, yang senilai 1 juta, sama-sama nilainya 1 juta. Sementara saya punya tanggungan ke Mas Yen juga sebesar 1 juta. Penunaian yang dilakukan oleh Mas Masrur kepada Mas Yen secara langsung itu namanya akadnya akad hiwalah. Nah, akadnya adalah akad hiwalah. Sama-sama penunaiannya adalah sama-sama 1 juta. Sama-sama penunaian 1 juta. Cuman perbedaannya ada ikatan dan tidak antara saya dengan Mas Masrur tadi. Nah, itu yang menjadikan kemudian ada beberapa risiko yang secara nggak langsung nanti berpengaruh. Jadi yang pertama adalah masalah besaran dimah. Ini nggak begitu kelihatan, Mas. Coba. Misalkan ada, jadi kalau pada hawalah, misalkan kita lihat di situ di dalam slide. Jadi pada hawalah itu dhimah yang dialihkan wajib sama besar dengan dhimah yang digunakan untuk pengalian. Jadi dhimah yang dialihkan, jadi dhimahnya saya terhadap Mas Masrur besarannya adalah harus sama dengan dhimahnya saya terhadap Mas Yen. Untuk bisa dialihkan, keliru ya, dhimahnya Mas Masrur terhadap saya harus sama besar dengan dhimah saya terhadap Mas Yen. Sama-sama 1 juta. Makanya kalau dalam akad hawalah, akad ini sering juga disebut dengan istilah akad beden biden, yang hukumnya adalah harus wajib sama besar. Jadi wajib sama besar. Itu kalau dalam akad hawalah. Sementara kalau dalam akad kafalah, itu besarannya tidak harus sama. Bisa jadi tanggungannya Mas Masrur terhadap saya itu 1 juta. Sementara tanggungan saya terhadap Mas Yen itu 900. Jadi 900. Nah, penunaian atau penjaminan yang dilakukan oleh Mas Yen kepada yang dilakukan oleh Mas Masrur terhadap Mas Yen tadi itu, ya, kalau misalkan itu dilakukan atas seizin saya, misalkan gimana kalau misalkan uangnya ini saya kasihkan ke Mas Yen saja, misalkan uang 1 juta ini saya kasihkan ke Mas Yen saja. Oh ya, nggak apa-apa, misalkan nggak apa-apa, tanpa adanya niat untuk bahwasannya uang 900 digantikan dengan uang 1 juta, tanpa ada niat untuk itu, maka itu yang dimaksud dengan istilah akad kafalah. Kelebihan yang terjadi di sini tidak bisa disebut sebagai riba, berbeda dengan akad hawalah. Kalau di akad hawalah, kelebihan yang terjadi pertukaran, misalkan tanggungannya Mas Masrur terhadap saya 1 juta, tanggungan saya terhadap Mas Yen 900, kemudian uang 1 juta langsung dikasihkan kepada Mas Yen oleh Mas Masrur, karena atas dasar untuk menutup utang saya kepada Mas Masrur. Maka akad semacam ini disebut dengan akad beden biden yang dilarang. Disebabkan apa? Karena ada kelebihan di salah satu utang. Jadi tanggungannya Mas Masrur terhadap saya tapi lebih besar dibanding dengan tanggungan saya terhadap Mas Yen. Nanti akad yang semacam ini disebut beden biden yang dilarang. Tapi kalau dalam akad kafalah seperti tadi yang diingatkan di awal-awal tadi, yang sudah disebutkan di awal-awal, akad kafalah itu basisnya adalah akad tabarruk. Jadi basisnya adalah akad tabarruk. Jadi Mas Yen tanggungan saya terhadap Mas Yen atau janji saya terhadap Mas Yen itu sifatnya bukan kok janji yang sifatnya utang, itu bukan. Tapi karena Mas Yen itu misalkan mengadakan suatu acara, terus kemudian butuh uang sekitar 900. Nah, saya punya uang yang ada di Mas Masrur sebesar 1 juta, maka saya bilang, dah kasihkan saja ke Mas Yen. Nah, ini namanya akad kafalah. Jadi itu resikonya. Nah, itu tadi
bukan termasuk akad riba. Jadi bukan termasuk akad riba disebabkan karena bukan ba'den biden. Jadi istilahnya tanggungan saya terhadap Mas Jan tadi itu sifatnya belum tubut, tetapi tanggungannya Mas Masrur terhadap saya sifatnya sudah tubut. Tubut itu maksudnya sudah berlaku, sudah terjadi. Nah, kalau hawalah itu masing-masing sudah terjadi. Jadi masing-masing sudah terjadi tanggungannya, utangnya sudah terjadi. Nah, dari keseluruhan ini tadi, ini punya resikonya adalah bahwasannya kalau di dalam, lanjut aja Mas, lanjut ke berikutnya aja. Jadi punya resikonya berupa apa nih? Resikonya adalah bahwasannya di dalam kafalah, ya, bahwasanya dalam kafalah itu tidak ada yang dinamakan nanti tidak ada yang dinamakan dengan istilah riba. Jadi tidak ada yang dinamakan dengan istilah riba. Makanya kemudian kalau ditarik dalam dunia asuransi sekarang ini kita nanti akan banyak tahu masalah itu. Bahwasanya dalam asuransi itu kalau misalkan diartikan sebagai riba, maka kita lihat dulu prakteknya modelnya nanti bagaimana. Ada enggak asuransi yang nanti dimaknai sebagai riba? Nanti kita akan melihatnya di sini. Lanjut aja Mas, lanjut aja. Nah ini. Jadi syarat kebulan akad kafalah itu adalah harus mengetahui makful beh. Terus kemudian objek kafalah adalah berupa pekerjaan. Terus dalam akad kafalah itu mengusahakan adanya izin, tapi izinnya ini tidak bersifat mutlak. Izinnya ini tidak bersifat mutlak karena suatu ketika itu juga boleh melakukan penjaminan terhadap seseorang tanpa seizin dari pihak yang berperkara. Jadi tanpa seizin dari pihak yang berperkara atau makful anhunya. Misalkan ada seseorang yang punya yang menjadi seorang santri di suatu lembaga. Nah, dia tidak mampu. Nah, kebetulan saya memiliki kelebihan harta. Terus kemudian saya melakukan penjaminan. Dah santri yang namanya ini biar saya yang menanggung. Tapi jangan dibilangkan. Artinya saya tidak harus izin kepada si santri, tetapi saya boleh bilang kepada pihak pengasuhnya atau pihak kepala sekolahnya bahwasanya biaya yang ditanggung oleh si santri yang bernama ini tadi adalah saya yang menanggungnya. Nah, peran saya dalam menanggung santri tadi itu disebut dengan istilah kafil. Nah, risikonya apa kalau misalkan tanpa melakukan izin? Andai kata ada kekurangan yang terjadi pada kasus pembayarannya si santri ini tadi, maka kekurangan tadi itu tidak harus dengan menuntut saya, tidak. Jadi tidak harus dengan menuntut saya selaku kafilnya, tidak. Tapi tanggungan tadi itu tetap harus ditanggung oleh pihak yang saya tanggung tadi awalnya, itu pihak makful anhu. Lain halnya kalau misalkan pertanggungan saya itu harus dilakukan dengan izin. Jadi misalkan pihak asuransi preminya sudah dibayar oleh perusahaan. Terus kemudian yang ditanggung oleh pihak asuransi adalah karyawan dengan nama tertentu. Jadi karyawan dengan nama tertentu. Maka ketika terjadi klaim asuransi, maka pihak asuransi itu harus menunaikan kepada pihak yang dijaminnya, yaitu di dalam hal ini adalah pihak karyawan. Nah, pihak karyawan yang dijamin tadi itu harus juga memiliki istilahnya izin. Jadi dia itu harus
dimintai izin terlebih dahulu oleh pihak asuransi. Makanya kemudian selalu ada ikatan perusahaan asuransi dengan karyawannya. Selalu ada. Soalnya apa? Soalnya nanti kalau misalkan kok tidak dimintai izin, maka ketika terjadi pengajuan klaim dari pihak siapa? Dari pihak anggota atau pihak karyawan, maka pihak asuransi akan lepas tangan. Nah, itu. Dan seterusnya. Lanjut aja, Mas. Jadi ini kok enggak sama dengan ini ya. Soalnya enggak begitu kelihatan Mas di layar saya. Nah, ini risiko penggunaan kafalah. Jadi di dalam kafalah itu tidak ada yang dinamakan dengan istilah riba, enggak ada. Sebab apa? Nah, sebab berbeda. Tata caranya itu sudah berbeda. Berbeda dengan akad khiwalah. Kalau di khiwalah itu ada transaksi pertukarannya. Utang yang satu ditukar dengan utang yang lain. Makanya disebut dengan istilah ba'den biden. Tapi kalau dalam akad hawalah itu tidak berlaku hal yang semacam itu. Jadi misalkan di situ contoh dari akad kafalah, misalkan dalam asuransi itu premi kafalah tidak bisa dikelompokkan dalam akad qard. Sebab apa? Sebab dasarnya tadi sejak awal memang tujuannya untuk tolong menolong kafalah itu. Jadi uang yang diserahkan sebagai premi kepada pihak asuransi itu tidak bisa disebut sebagai akad qard. Tidak bisa, sehingga kemudian imbas risikonya adalah pada saat pencairan manfaat kadang-kadang memang berbeda. Jadi jumlahnya itu memang berbeda. Nah, jadi besaran uangnya itu memang berbeda dengan akumulasi dari premi tersebut. Nah, nih misalkan lagi saya berikan contoh. Mas Jen menikah, entah menikah yang pertama kali atau menikah yang kedua kali, Mas. Menikah, misalkan begitu. Jadi misalkan kok menikah, orang menikah kan biasanya kalau di dalam tradisi Jawa kan orang sering buuh, sering buuh. Nah, saya buuh ke Mas Jen. Uang buuh yang saya serahkan ke Mas Jen itu kan tidak bisa disebut sebagai utang, tidak bisa disebut sebagai utangnya Mas Jen ke saya. Nah itu disebut sebagai apa? Bisa disebut sebagai hibah, bisa juga disebut kalau misalkan kok dipaksakan sebagai qard, maka qardnya itu termasuk qard mauqufan. Qard mauqufan itu layaknya orang tua yang menafkahi anaknya, tapi anaknya itu sudah balik. Anak yang sudah balik kan sudah masuk ahli tasarruf harta. Nah, karena anak yang sudah balik itu sudah masuk ahli tasarruf harta, maka pada dasarnya dia itu sudah wajib bekerja sendiri. Tapi ketika dia itu kok masih belum bekerja sendiri, maka pihak orang tua itu tetap menafkahi si anak yang sudah balik tadi itu. Nah, menafkahinya tadi itu maka disebut dengan istilah qard mauqufan. Artinya pihak orang tua itu memang suatu saat boleh untuk mengajukan klaim, kamu kan sudah saya biayai untuk pendidikan begini-begini. Sekarang kamu sudah bekerja, tolong dong kalau misalkan gajian sisihkan sebagian untukku. Itu adalah haknya orang tua dan itu boleh. Itu boleh. Nah, apakah uang yang diberikan oleh si anak tadi kepada orang tua jumlahnya harus sama dengan ketika pada saat orang tua menafkahi si anak dalam pendidikan? Tentu tidak. Akad ini juga termasuk bagian dari akad kafalah. Jadi akad yang barusan yang kita contohkan dari orang tua, akad kafalah. Uang yang diserahkan orang tua disebut qard hukman. Di dalam asuransi pun juga berlaku hal yang sama. Jadi uang premi yang diserahkan oleh pihak
pihak perusahaan atau pihak karyawan misalkan dibayarkan setiap bulannya dari potongan gajinya atau bagaimana yang akhir-akhir ini misalkan kasus JHT. Nah, uang preminya itu status apa? Kalau misalkan itu kita paksakan sebagai akad qard, maka ya qard mauqufan yang statusnya sama dengan nafkahnya orang tua terhadap anaknya tadi itu. Yang anaknya yang sudah balik tadi. Yang utama. Kita bisa melihatnya di sana misalkan pada di Kifayatul Akhyar itu ada ya keterangannya masalah qard mauqufan. Masalah itu. Terus karena bukan termasuk karena premi yang diserahkan itu bukan termasuk berasal dari akad qard ya. Bukan termasuk berasal dari akad qard, maka premi itu termasuk dana apa ya? Termasuk dana tabarruat. Jadi dana yang diserahkan memang semata-mata karena Allah. Jadi semata-mata karena Allah. Wah, lah kalau modelnya seperti itu nanti lah ya menguntungkan pihak asuransinya. Kan uang kita bisa habis kalau misalkan itu asuransinya tidak beres. Terus apa bedanya dengan money game nanti? Pasti kita nanti akan berpikir ke sana. Nah, itu kemudian yang kemudian dijembatani oleh pemerintah karena dalam asuransi itu pihak yang tergabung dalam wadahnya itu tidak sama dengan ketika kita itu berada di desa yang mana kalau tetangga kita misalkan punya hajat kita bisa nyumbang, terus nanti pada waktu kita punya hajat nanti juga kita akan balik disumbang. Karena tidak semacam kehidupan semacam itu, maka kemudian dalam penjaminan kembalinya manfaat tadi itu diikat oleh suatu undang-undang. Jadi diikat oleh suatu undang-undang atau peraturan, dan sifat mengikatnya atau pengaturan dari pemerintah yang semacam ini tadi itu sifatnya adalah suatu berlaku mengikat sehingga kemudian bisa menggantikan peran layaknya ketika kita berada di lingkup yang sesama anggota masyarakat yang kita kenal. Nah, jadi istilahnya tabarruknya di situ adalah tabarruk tabarruk dhamanah. Tabarruk ya alayatid dhamanah, mungkin begitu. Lebih enaknya mungkin begitu. Tabarruk alayatid dhamanah. Jadi tabarruk yang dijamin secara undang-undang. Mungkin lebih dekatnya mungkin ke sana dengan keberadaan lembaga asuransi. Tapi kalau di masyarakat kita tabarruknya itu kan tabarruk ala yadil amanah. Jadi tabarruk yang disebabkan karena faktor relasi sosial yang kita sendiri setiap hari selalu bergaul. Kalau dalam relasi sosial itu kan selalu berlaku siapa yang menolong maka dia akan ditolong. Tapi kalau di asuransi, di lembaga asuransi, menolongnya itu agak sedikit dipaksakan karena adanya peraturan. Nanti kita kupas lebih mendalam di lanjutnya. Ini berikutnya, jadi akad takaful. Jadi kesimpulan dari akad takaful atau akad asuransi. Jadi akad takaful itu takaful asalnya dari wazan tafa'ala tafa'alu. Ini gabungan dari akad kafalah. Jadi akad pengikatan untuk merasa saling kafalah, saling tolong menolong, menanggung beban antar sesama. Akad takaful. Nah, akad takaful karena tadi basisnya bukan dari akad qard, maka dia tetap disebut sebagai akad takaful. Kalau misalkan itu kok di basisnya dari akad qard, maka kita bisa menyebutnya sebagai akad muqaradhah seharusnya. Harusnya sebagai akad muqaradhah. Tapi kalau akad muqaradhah itu kan akad arisan. Jadi memang akad takaful ini memang
mendekati dengan akad money game nanti. Memang mendekati, sehingga kemudian memang kalau dalam konteks realitas kehidupan kita sehari-hari, kita memang agak sulit untuk membedakan mana lembaga asuransi yang memang betul-betul kredibel sehingga menjalankan peran sebagaimana yang diatur oleh pemerintah, misalkan peran penjaminan. Tapi ada juga yang asuransi yang pada dasarnya itu ya nggak ada ubahnya layaknya money game. Karena apa? Karena uangnya nasabah atau uangnya member itu betul-betul kadang-kadang habis karena dipakai oleh pihak asuransi tanpa ada klaim kembalian apapun. Lanjut aja Mas, lanjut aja. Jadi dalam akad ini tadi sudah ya. Nanti lanjut aja Mas, lanjut. Nah, jadi kafalah itu, yang terdapat di dalam akad kafalah itu pada dasarnya ya ada di dua ini. Jadi kafalah kok ada syarat bara'atul asil. Jadi misalkan tadi saya contohkan, pihak Mas Masrur punya tanggungan ke saya punya tanggungan ke Mas Yen, tanggungannya sama besar. Ketika Mas Masrur menunaikan tanggungannya ke saya, langsung disampaikan kepada Mas Yen, maka akad yang demikian itu termasuk akad hiwalah. Ketika Mas Masrur sudah menyerahkan uang itu kepada Mas Yen, berarti utang saya terhadap Mas Yen hilang, kan habis. Nah, meskipun pada dasarnya itu adalah ada relasi akad kafalahnya, kafalah yang model semacam ini disebut dengan istilah hiwalah maknan. Oleh beberapa fuqaha disebut hiwalah maknan. Nah, meskipun sama-sama sifatnya menanggung. Jadi al-kafalatu bisyartin bara'atul asil khiwalatu maknan. Jadi khiwalatan maknan. Ya, khiwalatu maknan. Nah, wa illam ya'ti bilafdil khiwalah. Ini dalam beberapa teks. Terus kafalah dengan syarat total penerimaan manfaat sama dengan total premi. Kalau misalkan seperti kayak kasusnya JHT sekarang kan yang sedang dipermasalahkan oleh para pendemo atau penentang dari JHT itu kan akumulasi dari premi yang dibayarkan atau yang dipotong dari gaji karyawan setiap bulannya sebesar 2%. Itu kan nantinya akan diambil kembali di belakang pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalkan premi manfaat dari asuransi itu ternyata adalah akumulasi dari premi, jadi akumulasi total dari premi, maka akad yang berlaku di dalam asuransi yang model semacam itu, akadnya ada termasuk akad qard hukman. Jadi berbeda dengan karena akadnya qard hukman berarti dia aslinya bukan takaful. Jadi basisnya bukan dari akad kafalah, tetapi basisnya adalah termasuk basis akad qard hukman atau wadiah yadud dhamanah. Itu kalau misalkan yang diambil nanti itu adalah harus sama besar dengan total premi. Sama dengan saya buuh ke 10 orang, masing-masing misalkan buuhnya 20. Pada waktu saya punya hajat, maka saya harus memiliki uang sebesar 200 yang berasal dari pihak-pihak yang pernah saya buhui misalkan. Maka kalau misalkan kok diputus yang semacam itu, maka buuh itu termasuk dasarnya menjadi berstatus utang, menghutangi, bukan lagi termasuk akad kafalah. Sebab dalam akad kafalah itu yang kembali kepada pihak asil itu tidak harus sama persis dengan apa yang sudah dikumpulkan. Misalkan
total akumulasi buah saya pada saat saya punya hajat itu tidak harus sama dengan total buah yang pernah saya keluarkan ketika ada teman atau tetangga yang hajatan. Itulah takaful. Itulah takaful yang sebenarnya. Nah, jadi berbeda sekali kalau misalkan kok diputuskan harus sama besar. Jadi kalau harus sama besar maka akadnya menjadi akad qard. Sehingga kemudian kalau akadnya menjadi akad qard ada kelebihan dalam pengembalian yang disyaratkan, maka itu menjadi riba. Ribanya menjadi riba qardi. Tetapi kalau tidak ada syarat sama sekali, maka termasuk bagian dari akad kafalah, dan itu tidak ada riba di dalamnya kalau dalam akad kafalah. Sebab basisnya memang basisnya tabarru'at. Lanjut aja, Mas. Jadi yang dibutuhkan dalam kafalah itu adalah kemakluman waktu. Kemakluman waktu dalam arti paling tidak kapan manfaat dari kafalah itu bisa ditunaikan. Kapan pekerjaannya kafil itu bisa ditunaikan. Saya kok misalkan menggantikan pekerjaannya seseorang. Jadi misalkan Mas Jen punya pekerjaan tertentu, terus Mas Jen berhalangan, terus saya gantikan pekerjaannya itu. Jadi pekerjaannya itu saya gantikan. Maka pekerjaan pekerjaan saya dalam menggantikan pekerjaannya Mas Jen tadi itu masuk kelompok akad kafalah. Yang dibutuhkan adalah kejelasan kapan waktu penunaian pekerjaan tersebut. Kalau tidak ada kejelasan waktu penunaian, maka akad kafalahnya adalah gharar. Jadi maka gharar. Nah, sama dengan karena kafalah tadi itu merupakan rumpun dari akad ijaroh. Akad ijaroh itu kan akad penyampaian manfaat, gampangnya begitu. Nah, manfaat itu kan merupakan harta yang yang bisa dibatasi oleh dua hal. Pertama oleh mudah, yang kedua oleh amal. Oleh mudah tadi itu, jadi oleh mudah ini termasuk adalah dalam arti waktunya harus jelas. Yang kedua, kalau misalkan tidak oleh mudah, maka oleh amalnya. Amalnya ini harus juga jelas, harus termasuk misalkan kalau nyangkul ya berarti nyangkul, kalau misalkan menulis ya berarti ya menulis. Nah, ini harus jelas, istilahnya harus makluman. Lanjut aja, Mas. Ya. Ini pengecualian, ini pengendalian etika. Ini berarti pengendalian etika dalam akad kafalah. Nah, pengendalian etika dalam akad kafalah seperti tadi yang sudah sebutkan. Jadi kalau basis penyerahan harta dari akad kafalah itu adalah basisnya adalah tabarruat, berarti dananya itu pada dasarnya harus dana tabarruk, maka tidak ada ubahnya akad kafalah itu dengan money game. Nah, jadi seolah-olah nanti tidak ada ubahnya. Money game itu kan dicirikan oleh keberadaan member get member. Tidak ada objek yang dijadikan landasan. Jadi tidak ada objek yang diperjualbelikan. Nah, tidak ada objek yang diperjualbelikan. Terus kemudian dari member get member tadi itu ada yang namanya income pasif. Nah, nanti akad kafalah juga akan menyerup kalau misalkan kok ada produk investasinya, maka nanti tidak ada ubahnya juga dengan yang istilah skema piramida. Nah, jadi berdasarkan ini, kalau dalam slide ini disampaikan berdasarkan uruf setiap penyerahan uang yang dilakukan oleh anggota masyarakat meniscayakan butuh kembali. Ini ada namanya, kita itu menyerahkan ke suatu lembaga, namanya lembaga asuransi itu dalam hal ini. Kita menyerahkan sesuatu menyerahkan uang kepada lembaga. Naluri orang menyerahkan uang itu pasti
inginnya adalah kembali. Nah, kalau naluri menyerahkan uang itu inginnya kembali, terus apa bedanya dengan akad qard? artinya memang ada unsur entah kecil entah besar, bahwasanya orang yang mengikuti praktek asuransi dalam hal ini yang merupakan representasi yang nyata yang ada di hadapan kita, dan itu merupakan bagian dari akad kafalah. Jadi penyerahan uang itu karena ada harapan untuk kembali, meskipun kembalinya itu tidak sama besar, berarti kan hampir sama dengan istilah akad qard. Jadi artinya setiap orang itu pasti punya jiwa yang semacam itu. Itu sebabnya kemudian pihak asuransi harus paling tidak harus punya introspeksi. Uang yang diserahkan oleh anggota saya ini pasti diharapkan kembalinya, entah itu besarannya berapa. Kafalah bukan akad qard sehingga kembalinya tidak harus sama. Itu yang berikutnya, yang tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Terus karena pernah ditolong maka sudah selayaknya mau balik menolong. Nah, itu sudah sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi juga. Jadi pernah menyetorkan harta maka sudah selayaknya berharap mendapat pengembalian harta. Itu juga sudah merupakan suatu keumuman di masyarakat. Jadi ini semua harus menjadi pertimbangan dari pihak asuransi. Sebagaimana orang yang dibuai oleh orang lain, pasti pada waktu orang yang buuh ke kita, itu kan pasti berharap nanti pada waktu saya punya hajat saya juga akan ditolong. Nah, pihak yang dibuai pun juga begitu. Orang yang dibuai orang lain itu pada dasarnya itu sebenarnya juga harap-harap ini uang yang diserahkan ke saya ini suatu saat pasti harus dikembalikan. Entah besarannya berapa, pokoknya harus dikembalikan. Jadi itulah prinsip pengendalian. Kalau di masyarakat gampang, gitu. Tapi kalau sudah mewujud dalam suatu lembaga itu yang sulit. Sebab aturan prinsip pengendalian ini tadi harus didasari oleh sebuah aturan atau undang-undang. Lanjut aja, Mas. Kalau tidak ada penjaminan, pertama itu sebenarnya ada landasan ini. Kalau tidak ada penjaminan, maka misalkan kita ikut asuransi, terus tidak ada penjaminan bahwasanya manfaat asuransi itu kelak akan kita terima, misalkan. Tidak ada penjaminan semacam ini adalah termasuk bagian dari akad yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Soalnya Rasulullah itu Rasulullah an ribahi ma lam yutman. Rasulullah melarang untuk mengambil laba dari sesuatu yang tidak bisa dijamin. Karena kafalah ini merupakan cabang dari akad ijarah, berarti kan seolah-olah memang ada ribahun di situ. Seolah-olah, meskipun hal itu tidak bisa kita samakan dengan ribahun, karena ini adalah sistemnya cabang dan berangkat dari akad tabaruat tadi. Nah, nih. Jadi kalau tidak ada penjaminan, maka ada berapa? Jadi serupa tapi tak sama dengan istilah money game tadi. Jadi wujudnya adalah berbeda karena ada lembaganya. Prakteknya ternyata sama dengan money game. Jadi kalau tidak ada penjaminan loh ya. Jadi kalau tidak ada penjaminan baik berupa peraturan atau apapun. Yang kedua adalah serupa tapi tak sama dengan skema piramida. Jadi intinya adalah get member. Dalam asuransi pun sebenarnya kan modelnya juga seperti ini. Nah, di pihak asuransi apapun kan modelnya seperti ini. Member get member. Terus kemudian produk asuransi adalah bukan mabik. Intinya produk asuransi itu adalah bukan mabik, melainkan manfaat penjaminan. Karena produk asuransi bukan manfaatul ain, maka produk asuransi tidak bisa dijual belikan atau disewakan. Tapi produk asuransi itu bisa untuk diwakafkan. Kita lanjut aja, Mas, lanjut.
Jadi produk asuransi tadi sebagaimana yang sudah kita kupas di awal-awal bahwa merupakan kordu maukufan, maka produk asuransi itu seolah-olah adalah setara dengan produk wakaf, tidak bisa dijual. Dalam hal ini juga tidak bisa disewakan. Kenapa kok tidak bisa disewakan? Karena produk asuransi itu juga objeknya adalah berupa dain, uang. Andai kata kok berupa ain dalam arti barang fisik selain uang, maka masih bisa disewakan. Tapi karena produknya adalah berupa dain, makanya tidak bisa disewakan. Tapi sehingga kemudian setara dengan istilah wakaf. Mungkin gitu Mas untuk sementara, untuk dan kita mungkin ada yang kelewatan yang belum saya jelaskan, mungkin bisa kita kembangkan dalam dialog. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.